Shalom, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Yesus Kristus. Saya berharap saudara-saudara sekalian dalam keadaan sehat dan merindukan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saat ini kita berdoa. Kasih karunia menyertai engkau sekalian, damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku, khotbah saat ini diambil dari Yesaya 63 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya bacakan untuk kita semua. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudera raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikianlah firman Tuhan. Bangsa Israel benar-benar merindukan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka terkadang kesepian, sehingga mereka terkadang tidak ada lagi Tuhan yang menyertai kehidupan mereka, karena iman mereka masih berada di dalam keadaan suam-suam kuku. Artinya ketika Tuhan menyertai mereka, mereka tidak mengucapkan rasa syukur mereka. Tetapi ketika Tuhan tidak berada di dalam kehidupan mereka, di dalam perjalanan mereka, mereka mengakui di dalam doa mereka, dan juga mereka memohon kepada Tuhan bahwa Tuhanlah yang memimpin mereka, bahwa Tuhanlah yang menyertai, memelihara mereka di dalam menjalani kehidupan mereka. Bangsa Israel mengingat kembali bagaimana penyertaan Tuhan ketika keluar dari tanah perbudakan menuju tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka, yaitu tanah Kanaan. Mereka mengingat bagaimana Musa sebagai hamba Tuhan yang membawa mereka naik dari laut, dan mereka juga mengingat bagaimana Daud menggembala domba-dombanya seperti memelihara, menggembala umatnya yang dikasihi Tuhan. Mereka juga mengingat penyertaan Tuhan melalui ketika Musa membelah air di depan mereka dan membuat nama Tuhan agung di dalam kehidupan mereka. Dan juga mereka mengingat bagaimana penuntunan Tuhan di dalam melintasi samudera raya seperti kuda yang melintasi padang gurun. Kuda merupakan sebuah hewan yang memiliki kaki yang sangat kuat, sehingga ketika kuda berjalan di padang gurun, dia tidak akan merasa kesakitan. Sehingga di dalam kehidupan bangsa Israel, Allah digambarkan seperti kuda yang membawa mereka ketika di padang gurun, tidak pernah kesakitan, tidak pernah kekurangan apapun, dan tidak pernah bersungut-sungut ketika Tuhan menyertai dan membawa mereka menuju perjalanan yang mereka inginkan.
Di sini juga digambarkan Tuhan itu seperti ternak yang turun ke lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Ketika ternak mengalami suatu kesusahan, suatu cobaan di dalam perjalanan hidupnya, Tuhan berposisi sebagai gembala yang menggembalakan ternak menuju tempat yang diinginkan. Dan ketika ternak mengalami suatu musibah di dalam perjalanannya, suatu keadaan yang sangat mengancamnya, dan ketika mereka tidak mampu lagi melakukan perjalanan, Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian, dan mereka benar-benar merindukan bagaimana Tuhan di dalam menyertai kehidupan bangsa Israel, pengakuan bangsa Israel kepada Tuhan, dan permohonan mereka melalui sejarah penyertaan Tuhan. Mereka menginginkan biarlah kembali hadir, biarlah Tuhan benar-benar menyertai mereka. Mereka merindukan, mereka menginginkan bahwa Tuhanlah yang selalu menjaga mereka. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, mulai zaman dahulu kala sampai sekarang, Tuhan selalu menyertai kita. Ketika kita muda, mungkin kita masih merasa kita mempunyai kekuatan, kita mempunyai suatu kemampuan yang sangat luar biasa. Itu ketika keemasan kita, kemudahan kita masih bisa melakukan apa-apa. Dan itu juga Tuhan yang menyertai kita sehingga kita mampu melakukan pekerjaan itu. Ketika kita sudah tua, mungkin kekuatan kita sudah terbatas, sudah menua, dan sudah berkurang. Akhirnya Tuhan melalui Roh-Nya yang selalu membuat kita bersemangat, bersukacita di dalam menjalani kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mungkin kita tahu bagaimana ketika kita menerima tuntunan Tuhan, dan juga bagaimana ketika kita tidak menerima tuntunan Tuhan. Yang pertama, ketika kita mau dituntut oleh Roh Tuhan, kita akan mendapat 5 apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Di dalam proses kehidupan kita ini, kita akan mendapat 5 bantuan Tuhan. Yang pertama, Tuhan akan menuntun kita di dalam melakukan aktivitas kita, di dalam melakukan perjalanan kita. Yang kedua, Tuhan mengajari kita. Tuhan mengajari kita berpikir, Tuhan mengajari kita bertindak, Tuhan mengajari kita bagaimana sikap kita di dalam menghadapi cobaan demi cobaan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Tuhan mengingatkan ketika kita sudah melakukan aktivitas kita, apakah itu salah atau benar, Tuhan akan mengingatkan kita sehingga kita tertuju kepada perintah-Nya. Yang keempat, Tuhan menghibur ketika kita dalam kesusahan, ketika kita dalam cobaan, tidak mampu lagi memikirkan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan ada di dalam menghibur kita. Yang terakhir, Tuhan menguatkan ketika kita mengalami suatu musibah, suatu keadaan yang tidak bisa lagi kita hadapi. Roh Tuhan menguatkan kita di dalam menjalani kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, bersyukurlah kepada Tuhan dan terimalah Roh Tuhan yang akan diberikannya kepada kita melalui Roh Kudus. Orang yang hidup di dalam Roh Kudus, dia akan mendapat semangat yang baru. Kenaikan Tuhan ke surga membuktikan bahwa dia adalah Mesias, bahwa dialah yang layak dipuji, sehingga semangat yang baru, kehidupan yang baru dipersiapkannya untuk kita. Yesus Kristus berinkarnasi menjadi Roh Kudus yang tidak
mutus batas, tetapi memberikan semua dari segi kehidupan kita, sehingga batas-batas yang ada di dalam kehidupan manusia benar-benar Allah yang bekerja, sehingga kita bersama di dalam tuntunannya, berada di dalam satu hati, satu pikiran, dan hidup berada di dalam roh yang akan diberikannya, dihadiahkannya untuk kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkat yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami bisa mampu untuk melakukan aktivitas kami. Tuntunan-Mu ya Tuhan, Engkau yang mengajar kami, Engkau yang membimbing kami, menghibur kami, menguatkan kami di dalam menghadapi situasi yang sangat sulit yang terjadi di dalam bangsa kami ini. Oleh karena itu, ya Tuhan Allah Bapa kami, berikanlah semangat yang baru, berikanlah Roh Kudus-Mu untuk kami di dalam mengatasi apa yang terjadi di dalam kehidupan kami, supaya kami mampu menjalani hidup kami ini yang Engkau berikan kepada kami. Terimalah pujian kami, doa kami, permohonan kami di rumah kami masing-masing, di tempat yang lain, supaya kami mendapatkan anugerah yang daripada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur hanya kepada-Mu.